Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitra Esti Wulandari dari Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IUD atau AKDR. Apa itu AKDR? AKDR atau IUD adalah alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu alat kecil yang terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim dan harus diganti jika sudah digunakan selama periode tertentu. IUD ini sangat efektif. Efektivitasnya 92-94% dengan kegagalan rata-rata 0,8 kehamilan per 100 pemakaian wanita pada tahun pertama pemakaian. Apa saja jenisnya? Ada banyak jenis IUD. Yang pertama ada multilute yang digunakan selama 3 tahun, multilute CU250 pendek yang dapat digunakan selama 3 tahun, multilute CU375 yang dapat digunakan selama 5 tahun, Flexi-T 300 dapat digunakan selama 5 tahun, Nova-T 300 dapat digunakan selama 5 tahun, dan T-Safe 380A dapat digunakan selama 8 tahun, serta Ginevic yang dapat dilakukan dan dipakai selama 5 tahun. Bagaimana cara pemasangannya? Yang pertama, masa menstruasi terakhir diambil untuk memastikan bila kehamilan yang telah ada atau tes kehamilan bila dibutuhkan. Yang kedua, wanita harus mengosongkan kandung kemih. Yang ketiga, setelah itu dilakukan 3 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan genitalia luar, bimanual, dan pemeriksaan in speculo. Yang keempat, sebuah IUD dimasukkan melalui saluran serviks dan dipasang dalam uterus menggunakan spekulum. Dan yang terakhir, IUD memiliki benang yang menggantung turun ke dalam vagina yang dapat diperiksa oleh wanita guna memastikan alat tersebut pada posisi yang benar. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi. Yang kedua, mempengaruhi fertilitasi sebelum ovum mencapai kavum uteri. Yang ketiga, AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu. Yang keempat, membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi. Dan yang terakhir, memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. AKDR boleh digunakan untuk yang pertama, usia reproduktif dan keadaan multipara. Yang kedua, menginginkan kontrasepsi jangka panjang. Yang ketiga, sedang menyusui dan setelah mengalami abortus dan tidak terlihat adanya infeksi. Yang keempat, resiko rendah dari EMS. Yang kelima, tidak boleh atau tidak menghendaki metode hormonal. Dan yang terakhir, gemuk ataupun kurus. Siapa saja yang tidak boleh menggunakan? Yang pertama, belum pernah melahirkan. Yang kedua, hamil atau diduga hamil. Yang ketiga, kelainan alat kandungan bagian dalam seperti perdarahan yang tidak normal dalam alat kemaluan, perdarahan di leher rahim, dan kanker rahim. Yang keempat, perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya. Yang kelima, sedang mendeteksi atau menderita infeksi alat genital, vaginitis cervicitis. Yang keenam, 3 bulan terakhir sedang mengalami atau sering mengalami abortus eptik. Yang ketujuh, kelainan uterus yang abnormal atau tumor jinak rahim yang dapat mempengaruhi kavum uteri. Yang kedelapan, penyakit trophoblast yang ganas. Yang kesembilan, diketahui menderita TBC verbik. Kemudian yang 10, kanker alat genital. Yang ke-11, ukuran rongga rahim kurang dari 5 cm. Dan yang terakhir adalah miom subsumocosum serta sering berganti-ganti pasangan. Apakah keuntungan dan kekurangannya? Yang pertama, keuntungannya adalah efektif dengan proteksi jangka panjang. AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan, dapat digunakan setelah menopause atau 1 tahun atau lebih setelah haid terakhir. Yang keempat, tidak ada interaksi dengan obat-obatan. Yang kelima, tidak mengganggu hubungan suami istri. Yang keenam, tidak mempengaruhi terhadap ASI. Yang ketujuh, kesuburan kembali setelah IUD diangkat. Efek sampingnya sangat kecil.
kemudian memiliki efek sistemik yang sangat kecil. Kemudian kerugiannya yang pertama menorargi, des minor, sedikit peningkatan resiko kehamilan ektopik bila ada kegagalan IUD, peningkatan resiko infeksi radang panggul, IUD terlepas keluar, perforasi uterus, usus dan kandung kemih, malposisi IUD, kehamilan yang disebabkan oleh pengeluaran performasi atau malposisi. Apa saja efek sampingnya? Yang pertama, perubahan siklus haid umumnya pada 3 bulan pertama akan berkurang setelah 3 bulan. Kemudian, haid lebih lama dan banyak disertai haid yang nyeri. Setelah itu, siklet vagina lebih banyak dan perdarahan spotting antar menstruasi. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi agar terhindar dari IMS atau infeksi menular seksual. Yang pertama, menjaga alat reproduksi tetap kering serta menghindari pakaian ketat. Yang kedua, menjaga kebersihan daerah alat kelamin, menghindari dausi atau mencuci dan membilas vagina dengan larutan antiseptik, dan mencuci alat kelamin bagian luar dengan bersih serta membilas alat kelamin dengan cara yang benar. Yang ketiga, jangan suka bertukar-tukar celana dalam, menggunakan celana dalam bersamaan dengan teman wanita lainnya, dan jangan menggunakan handuk bersamaan. Yang keempat, jalani pola hidup sehat, cukup tidur, olahraga teratur, makan makanan bergizi dan seimbang. Yang kelima, hindari gonta-ganti pasangan dalam berhubungan. Kemudian yang terakhir, bagi wanita yang sedang melakukan hubungan suami istri, setiap tahun harus melakukan pap smear atau alat untuk mendeteksi perangai sel-sel yang ada di mulut dan leher rahim. Sekian presentasi IUD dari saya. Berikut sumber-sumber yang dapat dikutip. Terima kasih semuanya.